Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Dan sebelum kita masuk dalam pasal ketiga tentang adab murid kepada guru, antum punya PR untuk mencari siapa itu Tumal Hakim. Angkat tangan yang sudah mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dah 11 orang. Setelah Isya ada zam-zam buat antum. Mas Devi mana? Ada zam-zamnya? Oh, kalau tidak ada ya tunda lagi. Alhamdulillah ada. Siapa Tumal Hakim? Hah? Seorang yang mengaku dirinya seorang tabib atau dokter. Kenapa dia? Dia itu yang belajar mempraktekkan pelajaran dokternya tapi hanya dari buku dan Dia belajar dari buku, terus buka praktek pengobatan sekedar dari buku, terus tapi tidak ada guru satupun yang mengajar. sehingga dia belajar buka kedokteran tapi nggak punya guru. Terus Lalu datang seorang yang bertanya kepadanya mengenai penyakit yang diderita. suatu hari ada pasien, diapakannya? Lalu Tumal Hakim pernah membaca redaksi hadis yang berbunyi Al-Habbah As-Sauda Shifa min kulli da'. Terus Dan di mana artinya jintan hitam adalah obat dari segala penyakit. Terus Lalu tetapi ada kesalahan di sini di mana Tumal Hakim membaca bab menjadi ya, di mana menjadi Al-Hayya As-Sauda Shifa min kulli da'. bagus. Tumal Hakim ada yang mengatakan dia adalah seorang yang buka praktek pengobatan tapi tidak punya guru. Maka dia kalau datang orang bertanya saya sakit apa, dia kasih dia cek, lalu dia kasih resep sesuai dengan yang dia baca di buku. Suatu hari dia baca bahwa di dalam buku itu ada hadis Habbatus Sauda, Al-Habbatus Sauda Shifa min kulli da', bahwa Habbatus Sauda, jintan hitam, itu adalah obat segala macam penyakit. Illa sam, kecuali mati. Kalau mati biar pakai jintan hitam tetap aja mati. Pada suatu hari yang dia baca Habbatus Sauda itu, Habbatus Sauda, jintan hitam, ada kehilangan titik. Nambah titik 1. Maka dibacanya lah Hayyatus Sauda, artinya ular hitam. Maka dia bilang kau pulang nanti cari ular hitam, kau makan. Ya, mungkin empedunya lah apalah. Akhirnya orang itu bukannya tambah sembuh, jadinya tambah mati. Dalam bukunya ada yang menjawab selain itu? Tumal Hakim, antum sudah dapat itu ya? Semua tentang kasus Habbatus Sauda. Ya, saya yakin antum cari di Google. Terus antum dapatnya ya itu semua. Dalam kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia ada seorang yang suka nikahkan orang. Dia punya fatwa, dia dapatkan dari bukunya, bahwa kalau ada laki-laki tidak punya mahar, maka dia boleh menikahkan wanita tanpa mahar. Padahal yang benar, meskipun dia tidak punya apa-apa, laki-laki itu tetap harus cari mahar. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikah, tapi saya tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu tidak punya apa-apa? Dia bilang, saya punya tapi sarung ini aja yang saya pakai. Maka Nabi bilang, kalau kau jadikan sarungmu sebagai mahar, nanti kau telanjang. Pulang cari meskipun cuma cincin dari besi. Maka dia pun datang ke rumahnya, pulang, lalu kemudian dia dapat cincin dari besi, dan itulah dia cari cincin dari besi tapi nggak dapat. Kemudian dia balik kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya, meskipun cincin dari besi pun nggak ketemu. Maka Rasulullah tanya, kau punya hafalan? Dia kemudian mengatakan, iya saya hafal beberapa surat, lalu kemudian dijadikan itu sebagai maharnya. Maka kalau ada orang mengatakan tidak masalah menikah meskipun tanpa mahar, maka ini salah. Kita masuk dalam pasal ketiga, adab murid kepada guru. Di antara adab murid kepada guru adalah menghormatinya. Halaman 39. Mari kita baca di sini.
Pada dasarnya ilmu itu tidak bisa dipelajari dari buku. Harus ada guru yang membimbingmu untuk menguasai kunci-kunci belajar agar engkau selamat dari salah dan ketergelinciran. Oleh karena itu, karena kau cuma bisa dapatnya dari guru, bukan cuma dari buku, engkau harus menjaga sikap hormat kepada guru. Sungguh sikap hormat kepada guru merupakan indikasi kesuksesan, keberhasilan, dan taufik dalam belajarmu. Kau tidak akan bisa menjadi orang yang sukses dalam belajar kalau kau tidak punya rasa hormat kepada guru. Jemaah, coba perhatikan. Antum belajar kepada seorang ustaz. Ustaz itu antum nggak punya rasa hormat sama sekali padanya. Kira-kira antum bisa terima pelajaran darinya? Jawabannya tidak. Bahkan yang ada antum hanya datang untuk bahasanya mengenyeknya. Apa? Gitu-gitu aja paling itu. Jadi ikhwan masih gitu. Karena enggak punya apa? Enggak punya hormat pada guru. Mendingan kalau saya antum begitu, mendingan antum tinggalkan majelisnya. Makanya saya beberapa kali ditanya, Ustaz, kalau ada pengajian di tempat saya, tapi ustadznya saya enggak cocok. Misalnya ustadznya dari ormas apakah, atau dari partai apakah, atau dari apakah. Biasanya nggak cocok sama dia. Saya bilang daripada antum duduk di situ hanya untuk cuma nanti meluk, mending antum pulang baca Quran lebih manfaat. Karena kalau hadir duduk tapi tidak punya hati padanya, maka tidak ada manfaatnya. Hendaklah engkau menghormati, memuliakan, menghargai, dan bersikap ramah kepada gurumu. Laksanakan semua adab sopan santun kepada guru ketika engkau duduk bersamanya dan berbicara dengannya. Saya contohkan, ketika duduk bersamanya, jangan selonjor kaki ke arah dirinya. Misalnya antum duduk bersama satu majelis, kaki antum ke dirinya, selonjor, digoyang lagi. Begitu. Atau antum tumpang kaki yang satu ke kaki yang lain, terus main juga ke arah apa? Dirinya. Kalau ke arah dirinya maka hindar. Tapi misalnya antum lagi rihlah sama ustaz antum ke Manggar, memang acaranya santai. Ya, antum ingin sudah capek main di laut bla bla bla, ada perkumpulan, kaki antum capek, antum selonjorkan tapi jangan ke depannya, tapi ke arah yang lain. Jangan ke arah diri. Begitu juga kalau antum lagi kajian. Misalnya kaki antum capek, anggaplah misalnya antum gemuk, kaki antum kalau dilipat lama-lama capek, dia kram atau apalah. Maka kalau antum mau selonjorkan, tapi jangan ke hadapan kaki antum ke dirinya, tapi ke arah yang lain, menyerong atau menyamping. Hendaklah antum menjaga diri, menjaga sopan santun dalam berbicara dengannya. Di sini diberi contoh. Hendaknya engkau bertanya dengan cara yang baik. Misalnya bertanya ketika ada yang ustadznya bilang, ada yang mau bertanya, silakan. Angkat tangan dulu. Kalau antum dipersilahkan, baru antum ngomong. Siapa tahu, apalagi kalau yang angkat tangan beberapa. Tentu ustadz itu akan memilih imma yang paling cepat angkat tangannya, imma yang paling tua yang angkat tangan. Saya kalau siapa yang bertanya, ada 3, 4, 5. Saya cari pertama yang angkat tangan duluan. Tapi kalau misalnya saya lihat ini ikhwan sudah tiap hari kayaknya ketemu, ada satu misalnya bapak-bapak tua, kayaknya mungkin dia lebih butuh bertanya, maka meskipun itu angkat tangan duluan, saya dahulukan yang tua. Maka jangan langsung, Ustaz tanya, bagaimana kalau belum dipersilahkan? Di antara bentuk tanya yang baik adalah jangan ngetes. Misalnya bertanya lalu kemudian, Ustaz, apa hukumnya ini? Ayo. Dan itu sudah pernah saya ceritakan. Waktu dulu saya pernah ngisi di Namiroh suatu subuh. Ketika suatu pengajian saya, ada seorang yang ribut, 2 orang di tiang ribut,
Panjang kajian ngobrol sendiri. Ketika saya tanya demikian kajiannya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Orang yang ngobrol ini justru yang angkat tangan duluan. Kemudian bertanya, dan saya yakin pertanyaannya ngetes. Dia mengatakan, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang berwudu pakai air bekas mandinya Nabi? Coba ulang, Pak. Bagaimana hukumnya seseorang berwudu pakai air bekas mandi Nabi? Saya tahu orang ini sebenarnya tidak ingin bertanya. Kelihatan dari gelagatnya. Sepanjang kajian tidak memperhatikan, dipersilakan duluan nanya. Pertanyaannya pun aneh. Maka saya pun menjawab dengan jawaban gantung. Kalau seandainya maksud Bapak adalah air, betul-betul air bekas mandi Nabi, berarti melazimkan Nabi mandi di atas baskom, ditampung airnya, lalu itu yang dipakai para sahabat untuk mandi. Kalau itu yang Bapak maksud, maka saya katakan saya tidak tahu. Tapi kalau yang Bapak maksud adalah bagaimana hukumnya berebutan barokah dari air bekas wudunya Nabi, maka hadisnya sahih. Setelah saya menjawab gantung, maka dia pun menjawab yang betul ada, yang betul bisa. Berarti ini apa? Ngetes. Dan ini saya katakan kalau antum memang gak cocok, maka mendingan gak usah ikut kajian. Ada seorang ikhwan, ya ikhwan biasa. Saya pernah dapati dia tulis di Facebooknya. Saya komen di situ. Dia tulis di Facebooknya, sebentar lagi ada kajian Ustadz An. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, aku mau tanya apa hukumnya ini. Awas kalau jawabannya nggak sama. Memang Ustadznya memang nggak semanhaj. Tapi saya nasihati, saya komen di bawahnya. Kalau antum memang nggak semanhaj, mending nggak usah ikut, ngabisin waktu. Daripada antum datang hanya untuk menunggu sesi tanya jawab, terus nanti antum sudah merancang pertanyaan. Saya ingat kalau nggak salah pertanyaan tentang zakat profesi. Nanti kalau dia bilang ada zakat profesi, aku bilang tidak ada. Lihat aja nanti, gitu ya. Mending nggak usah ikut. Belajar di rumah, ngajarin anak, alibata, itu lebih manfaat daripada antum ikut pengajian yang antum juga toh nggak cocok. Hanya nanti menggerutu, dengarnya juga ngenyek-ngenyek. Nanti ujuk-ujuk sesi tanya jawab antum bertanya ngetes. Gak ada manfaatnya. Mendengarkan dengan sesama. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Hilyah Thalibul Ilmi, mendengarkan dengan sesama dengan dua. Bi qalbika wa qabalika. Engkau mendengarkan dengan hatimu dan arahmu. Artinya kalau seseorang sedang hadir kajian, maka dia harus mendengarkan dengan hatinya. Maknanya jangan sampai dia mengerjakan hal-hal yang membuat hatinya jadi tersibukkan. Misalnya hadir kajian tapi sambil misalnya jualan pulsa. Apalagi jualannya di masjid. Itu lebih tidak boleh lagi. Adakah Ustaz? Ada. Dulu saya di kelas bahasa Arab, ada seorang ikhwan yang tidak pernah tenang duduknya. Lama-lama saya tanya, rupanya dia jualan pulsa. Tapi memang jualan pulsanya bukan yang 20.000 untung 1.000, bukan. Dia yang 10 juta untung 1 juta, 30 juta untung 3 juta. Sekali transaksi langsung 10 juta, 20 juta. Karena dia reseller besar. Saya bilang, kenapa kalau kajian antum selalu kayak gelisah? Dia bilang, saya reseller besar di Sumatera. Saya sedikit-sedikit dikejar orang. Mana pulsanya? 10 juta, 20 juta, 10 juta, 20 juta. Nanti dikit-dikit belum apa-apa keluar. Nggak balik lagi dari kajian. Rupanya pergi transfer ATM. Maka kalau yang seperti ini akan menyibukkan kita dari kajian. Maka yang hal-hal yang sekiranya bisa mendistrak konsentrasi kita, maka tinggal. Kalau seandainya darurat, maka keluar dari majelis. Nanti setelah selesai baru antum balik lagi. Jangan antum bergeraknya di dalam masjid atau di dalam majelis. Ya. Misalnya ada terima telepon. Terima telepon jangan di majelis. Sudah bunyinya lah, kering, atau ringtone-nya apalah. Halo, Ustaz itu sudah dengar? Aduh, halo lagi di sebelah situ. Tunggu ya, aku lagi kajian. Oh iya. Loh, jangan. Yang gini aja, jadi panjang jadi. Ya, ceritanya mau cuma sebentar.
menjadi panjang. Kalau antum angkat telepon mending keluar. Keluar, nanti kalau sudah selesai baru masuk lagi. Waktu keluar jangan langsung keluar tapi angkat tangan. Angkat tangan, permisi, baru kemudian keluar. Mendengarkan dengan sesama juga dengan arah. Jangan sampai antum belakangi gurunya. Atau antum duduk di tempat yang nggak kelihatan, seperti di balik pilar masjid. Ini balik pilar masjid. Nah, ada sebagian orang yang kita perhatikan, khususnya saya yang perhatikan, dia kalau duduk cari belakangnya tembok atau belakang pilar. Nanti sedikit-dikit matanya muncul setengah. Matanya tuh kelihatan setengah gitu. Nanti kalau pas saya ke arahnya, hilang lagi di kepalanya. Iya. Beneran ada. Misalnya kita pergi umroh. Kan setiap hari ada kajiannya. Kajiannya biasanya di restoran. Duduk-duduk, itu panjang. Ada yang duduknya belakangi. Karena sambil makan, ustadznya di sana hadap ke dia kasih punggungnya. Nah, sambil makan, sudah selesai, kursinya nggak dibalik, kursinya tetap hadap sana. Ya. Atau duduk, yang tahun 2015 itu saya ingat, ada yang duduk tapi dibalik tiang, nggak ada yang gitu. Kalau nanti sedikit-sedikit, mata saya kemana, dia ngintip. Kalau saya nggak ada, matanya ada. Pas saya lagi ngadep ke arah dia langsung hilang lagi kepalanya. Orang yang seperti ini, insya Allah ilmunya terhalang tembok. Mentul, itu nggak masuk di. Karena itu ilmu nggak bisa masuk karena terhalang oleh tembok. Ya. Berbeda dengan akhwat. Kalau akhwat jangan gini-gini. Ya. Pernah dulu di Namiro ada ibu-ibu lagi. Nggak kelihatan ustadznya, buka aja, dibuka. Dari sini kelihatan. Ibu-ibu yang bercadar, langsung tutup semua cadar. Maka antum perhatikan arah duduk antum. Sopan dalam membaca buku dan membawa buku di hadapannya. Saya katakan membawa buku di hadapan seorang guru juga harus sopan. Misalnya tidak dilempar-lempar. Ketika duduk enggak dihempas begitu bukunya, karena menghormati gurunya dan menghormati bukunya. Buku itu juga punya kehormatan. Meskipun dia buku terjemahan Indonesia, di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada hadis, jangan antum melangkahi. Ya, jangan dilangkahi, karena di isinya ilmu. Ada kalamullah, ada kalam Rasul. Ya. Jangan bersikap lancang dan mendebat di hadapannya. Ya. Jangan bersikap lancang dan berdebat di hadapannya. Saya katakan, dan berdebatnya. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ini, iya. Bukankah begini? Saya baca di buku ini kan dalilnya begini. Oh iya, yang benar tuh begini karena begini. Loh, tapi kan Ustaz, kalau sudah begitu, berarti debat satu kali. Iya, saya paham maksud antum. Maksudnya kan gini kan? Iya. Nah, yang masih ambil pendapatnya adalah begini karena dalilnya gini. Gini Ustaz, 2 sudah. Kalau saya mungkin saya bisa maklum. Tapi kalau itu terjadi di hadapan orang, kira-kira orang-orang akan bilang apa? Ini orang kurang adab. Ya tidak. Ya. Kalau mau nanya memang satu masalah mau dikutatkan di situ, antum di luar aja. Di luar berduaan dengannya, baru berdebat dengannya. Tapi kalau di forum jangan. Ya. Selain kadang-kadang memang ustadznya tidak berkenan. Bila dia sudah mengambil satu pendapat dengan dalil, cukupkan. Kalau antum tidak merasa yakin, antum memegang pendapat yang lain, sudah bilang saya lebih milih pendapat ini. Kadang-kadang di kajian Syekh Fauzan misalnya, atau di kajian Syekh Sa'ad Asy'ari, ada pendapat-pendapat para masyayikh beliau ini yang tidak saya ambil. Tapi tidak kemudian merasa lebih kuat pendapat saya lah karena begini dan begitu. Atau kemudian berdebatnya, Syekh, tadi Anda mengatakan gini. Kenapa bukannya gini, Syekh? Oh, karena gini. Oh, ya sudah. Meskipun dalam hati, oke, tapi saya tetap lebih memilih pendapat yang satunya. Begitu.
Jangan mendahulunya berbicara. Misalnya di antara yang parah ya, dalam mendahului seorang guru berbicara, misalnya di forum ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya gini-gini Ustadz? Ustadznya belum ngomong, ada sudah muncul. Bolehlah. Ada ikhwan, saya ngisi di kantornya, saya bilang sama mereka, saya belum pernah punya pengajian yang saya sering kali di benak saya itu terganggu konsentrasinya melebihi kajian ini. Tapi saya maklum ya, karena mereka senang berguyon, bercanda gitu. Tapi kadang-kadang misalnya, Ustaz, apa hukumnya gini-gini? Pikir sebentar, ada yang bolehlah, kan sudah dibilang tadi. Padahal ternyata jawaban saya nggak boleh, dia yang salah tangkap. Maka jangan dahului dirinya berbicara. Jangan pula dahului dirinya dalam berjalan. Misalnya antum jalan, naik motor, satu naik mobil, turun sama-sama dari kendaraan mau masuk masjid. Antum berpapasan dengannya, imma jalan di belakangnya, imma jalan di sampingnya. Tapi jangan di depannya, apalagi kalau sambil menyalami dia, tapi antum kasih belakangan tuh. Share Ustaz, ya, dolan ya. Begitu juga manakala misalnya kalau antum keluar masjid, sendal antum pas di depan sendal Ustaznya. Ustaznya lagi turun tangga mau ambil sendal, antum dahului dia karena sendal antum di depannya. Biarkan dia ambil dulu sendalnya, dia keluar baru antum ambil setelahnya. Meskipun sandal antum di hadapan. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang ikhwan, sandal saya pas di muka sendalnya. Saya berdiri pas di muka sandalnya. Maka dia lewati saya, dia lihat, bukan tidak lihat saya. Dia ambil sandalnya langsung pergi. Karena memang saya pernah tegur sesuatu, kayaknya dia kurang berkenan, marah. Kemudian pas kebetulan saya berdiri dekat sandalnya, dia ambil, kami berhadap-hadapan, nggak sampai semeter, langsung pergi. Ya. Meskipun antum gak berkenan dengan suatu kesalahan, antum anggap salah misalnya, tidaklah bermakna kemudian antum kehilangan rasa hormat pada seorang guru. Meskipun dia lebih muda dari antum. Misalnya cuma guru tahsin antum, umurnya baru belasan tahun. Itu tidak pantas. Bukanlah adab seorang talibul ilmi yang punya perhiasan pada diri. Jangan banyak bicara di hadapannya, menyela pembicaraan dan pelajarannya. Misalnya Ustaznya lagi menjelaskan, tiba-tiba antum bertanya, Ustaz gimana kalau begini? Nah, tunggu nanti kalau ada sesi tanya jawabnya baru antum bertanya. Jangan mendesaknya menjawab pertanyaan. Misalnya yaitu bertanya tapi belum dipersilahkan sudah bicara. Ya. Kalau bentuk di zaman sekarang, sebagian orang bertanya di media sosial, ustadznya nggak bisa jawab atau enggak baca pertanyaannya, atau baca tapi enggak ada waktu untuk menjawabnya. Dia tanya lagi, kemudian dijapri kalau perlu, nggak dijawab, japri ulang lagi sekali lagi. Kalau nggak ada, lalu bertanya, kenapa kok pertanyaan saya nggak dijawab-jawab? Itu ada beberapa orang. Ya. Terus terang, kalau di saya terus terang kurang berkenan. Bila ada orang yang tanya, setelah tanya, saya tidak menjawab, terus ditanya lagi, kenapa kok tidak dijawab-jawab? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab antum. Antum bertanya sebagai murid, ini mencari ilmu. Kewajiban antum bagi saya ya. Kewajiban antum adalah datang di majelis ilmu. Bertanya japri, seseorang tidak harus menjawab. Tidak ada kewajiban untuk itu. Ya. Saat pertanyaan saya kok udah jawab-jawab, saya tidak punya kewajiban untuk itu. Kewajiban antum mencarinya dengan cara hadir, datang di kajian. Ya. Mencari ilmu caranya begitu, bukan ini Ustaz. Kalau seandainya pertanyaan itu penting, maka jangan japri dengan cara pesan. Karena, mohon maaf, kalau saya pribadi, pertanyaan seorang satu hari tidak kurang dari 20. Saya harus menjawab satu persatu, masing-masing bertanya dengan dalil. Ya.
Walaupun sekarang saya mulai membiasakan menjawabnya pakai suara. Jadi daripada ngetik lama-lama, tak suarain sekali. Ya, pakai voice note. Lebih mudah. Nah, tapi maksudnya begini, jangan mendesak seseorang ustadz itu untuk menjawab. Karena memang dia tidak harus menjawab pertanyaan antum. Kecuali di kajian. Antum bertanya, antum menghadapnya lalu bertanya, maka dia imam mengatakan, oh saya belum tahu jawabannya. Imam dia menjawab dengan apa yang dia tahu. Tapi kalau di japri, apalagi SMS-nya harus bayar, dan antum bertanya dengan dalil-dalilnya, ya, maka menyusahkan dia. Ya, kalau antum bilang, masa ngetik 20 kata, 30 kata aja berat. Saya katakan, antum jadi ustadz dulu baru antum merasakan. Ya. Antum sudah jadi ustadz baru antum merasakan. Ustadz masih kecil-kecil, nggak ada yang tahu, yang bertanya sehari satu. Antum menjawabnya dengan alhamdulillah ada yang mau bertanya sama saya. Tapi kalau sudah yang nanya 20, 30 sehari loh ya. Nah, dan itu baru di WhatsApp-nya. Telegramnya belum lagi. Nanti dia bertanya yang satu di Instagram, satunya di Facebook. Menjawab satu persatu, total pertanyaan 50 pertanyaan per hari. Lalu antum menyuruh dia untuk menjawab dengan dalil-dalilnya. Habis waktunya, mending dia ngetik buku. Hindarilah banyak bertanya, terutama di hadapan khalayak ramai. Apalagi kalau antum bertanya pas momennya nggak pas. Misalnya pertanyaannya pas lagi makan-makan di rumah makan. Antum pernah makan-makan sama ustadz antum di rumah makan? Belum. Makanya ajak aja. Nah, anggaplah itulah momen-momen makan-makan. Pembicaraan santai. Maka jangan tanya yang berat-berat. Ya. Apalagi nanti satu nanya, dua nanya, tiga nanya. Ustadznya gini, setiap baru mau nyuap, ustadz bertanya, ya, apa hukumnya dia letakkan lagi tangannya, gini. Nggak jadi lagi, baru mau angkat lagi. Ustadz kalau saya tanya, kini nggak jadi makan dia. Ya. Saya pernah ngisi di suatu tempat, karena baru perdana, ada acara makan siangnya, saya makan, dikelilingi beberapa orang, ustadz bertanya, iya. Baru mau nyuap, apa hukumnya gini. Sudah? Udah. Saya juga Ustaz. Oh iya, berapa? Apa? Ustaz kalau gini. Terus saya bilang, kapan saya makannya ini? Saya jawab dengan syarat, saya sampai selesai makan, antum harus duduk sama saya. Kalau antum bisa bertanya, saya belum selesai makan, antum tinggalkan, keterlaluan. Jangan banyak bertanya, terutama di hadapan khalayak ramai, sebab semua itu akan membuat dirimu lupa diri dan membuat gurumu bosan. Antum bertanya 1-2 pertanyaan pasti orang senang. Tapi kalau 3, 4, 5 pertanyaan, ya tergantung gurunya juga sih. Asalkan antum bisa mengambil hatinya, asalkan momennya pas, dia tidak sedang sibuk, insya Allah antum bertanya meskipun 10 dikasih. Dulu, waktu saya di Saudi, momen saya bertanya khusus kepada Syekh Sa'ad Syadzili itu setelah Jumatan. Saya bertemu dengan beliau 1 minggu 6 hari. 5 kajian, 1 Jumatan. Setelah selesai sholat Jumat, sebelum saya datang, saya sudah bawa list pertanyaan. Tapi saya batasi maksimal 3. Nanti kalau saya sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, saya lihat beliau, Syekh sudah berbalik, zikir sebentar. Terus tak lihat nanti biasanya ada anak-anak kecil datang salaman sama beliau, cium-cium kepala, cium tangan. Sudah selesai, baru saya ikut ngantri sama anak kecil itu. Baru saya bilang, Syekh, mungkin soal, boleh tanya? Tafadhol. Kalau sudah tafadhol, baru saya duduk. Saya bilang di salah satu. Saya punya 3. Tafadhol 3. 1, ini. Apa hukumnya? Boleh, karena gini. 2, ini. 3, ini. Di data, beliau berkenan. Karena beliau melihat kesungguhan saya dalam bertanya. Sudah saya tulis. Saya menyiapkan bolpen, saya menyiapkan kertas. Bertanya. Ya. Apa yang beliau jawab saya catat. Ya. Dan bertanyanya, Syekh, ada pertanyaan, boleh? Kalau sudah, boleh. Baru saya bertanya. Kalau dia bilang, afwan, ada tamu di rumah. Oh ya sudah. Berarti besok, insya Allah. Baru besok. Saya tidak maksa.
Ustaz, mau tanya Ustaz. Boleh nggak? Tunggu dulu, akhi. Sebentar dulu, sabar. Belum selesai. Tunggu ya, ini dulu nih. Ini masih bertanya, antum sudah nyela pertanyaannya orang. Ya, bertanya, silakan. Apa Ustaz punya gini-gini? Ya, gini-gini. Oke? Sudah ya, afwan. Soalnya anak ditunggu sama keluarga. Tunggu dulu Ustaz, sekali aja lagi. Yang kedua, belum tentu jawabannya dengan sepenuh hati. Bisa jadi saya menjawab tapi setengah hati. Apa Ustaz, aku punya gini-gini? Boleh. Sudah ya, sudah dua kan? Tak tinggal pergi. Karena yang kedua sudah setengah hati, karena tersibukkan dengan hati sedang ditunggu oleh keluarga, misalnya. Nah. Kalau antum bilang gini, Allah kan cuma sebentar aja. Masalahnya istrinya bilang gini, ayo sudah dari tadi. Nah, daripada kelahi kita di rumah. Nah, gara-gara ikhwan bertanya, mending saya skipkan antum daripada istri saya. Begitu. Nah. Jangan memanggil gurumu dengan menyebut namanya saja. Move. Kalau antum manggil gitu langsung saya bukan move. Ya, jangan menyebut namanya saja. Atau menyebut nama dan julukannya. Misalnya, wahai guru fulan. Kalau di antum misalnya Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Muflih, itu jangan. Tapi cukup dengan Ustaz, bukan Ustaz Muflih. Ya. Sebagaimana antum memanggil misalnya bapak antum, ya bukan bapak anu, gitu kan? Nah. Kalau zaman sekarang orang manggilnya Tat, Tat. Gak tahu siapa yang mempopulerkan, tapi sekarang orang manggilnya Tat. Mau tanya Tat. Katakanlah, wahai guruku. Cuman kalau di kita mungkin itu ndak biasa ya. Ustadku. Atau wahai guru kami. Kalau antum bilang Ustaz kami, itu memang gak cocok. Tapi mungkin antum bisa bilang Ustazi mau tanya, atau Ustazana mau tanya. Ustazana, Ustaz kami. Ustazi, Ustazku. Tapi kalau sekarang ya Ustaz. Dan itu lebih bagus daripada Tat. Jangan menyebut namanya, karenanya demikian itu lebih santun. Iyakah? Betul ya? Kalau saya sih kayaknya iya. Ustadz Muflih. Apa? Ustadz Muflih. Itu kayaknya enak. Tapi kalau Ustadz, nah itu lebih enak. Jangan bicara kepadanya dengan menggunakan kata ganti kamu. Ustadz, kamu kan bilang tadi, wah, nggak enak banget ya dengarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu di mana Ustaz? Kayak enak banget gitu. Ya. Kepada teman saja mungkin lebih enak kita bilang antum gitu ya. Kalau kita gini, Ustaz, antum di mana? Enak gak? Saya katakan tergantung kedekatan antum dengan si Ustaz. Ustaz, antum di mana? Itu tergantung antum dengan Ustaznya akrab nih. Kalau memang sudah akrab udah hari-hari, Ustaz, antum di mana Ustaz? Oh di sini, itu sudah biasa. Tapi kalau nggak pernah kenal atau nggak tahu, bilanglah Ustaz, mohon maaf, Ustaz di mana? Gitu. Nanti Ustaznya bilang, Ustaz di sini. Ada sebagian Ustaz yang manggil dirinya Ustaz juga. Ya, dia mau bertanya, Ustaz tadi kan antum mengatakan, enggak, Ustaz mengatakan, Ustaz tadi bilang, itu juga apa ya, gaul banget gitu. Dan terlalu manja. Apalagi kalau itu ke ibu-ibu, bagi saya lebay. Ya ibu-ibu, Ustaz kan tadi subuh bilang tuh Bu, Ustaz, itu enggak enak ya. Bilang saya gitu. Atau memanggilnya dari jauh.
kecuali darurat. Nah, misalnya dari jauh, misalnya antum sama-sama mau masuk masjid, antum panggil, Ustaz, Assalamualaikum. Dari jauh. Mungkin itu bisa kalau antum dengan dirinya, misalnya adik kakak kah, atau sepupuan, atau ustadz itu keponakan antum. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih tua, memang antum juga tidak dekat, maka hindari memanggilnya dari jauh. Di sini dikatakan kecuali darurat. Misalnya, Ustadz, awas mobil. Misalnya ustadznya balas pertanyaan antum sambil di tengah jalan. Ya. Ustadznya rajin banget memang ya. Dia jawab pertanyaan terus sampai di tengah jalan dia pun SMS-an. Nah, antum lihat dari jauh dia hampir tertabrak, maka antum bilang, Ustadz, awas mobil. Itu nggak apa-apa. Daripada antum bilang, tuh kan. Apa aku bilang? Sudah ketabrak dia. Nah. Atau misalnya ada lubang, ya, dia tidak lihat ada lubang yang antum tahu. Ya. Awas Ustaz, teriak-teriak dari jauh tidak masalah. Atau misalnya dia mau masuk ruang tunggu bandara, antum yang ngantar sampai bandara, ketinggalan tasnya, ya, dia mau masuk, antum bilang Ustaz, tapi nanti semua orang akan melihat ke antum, ada apa itu semua. Nah, apalagi kalau masuk imigrasi. Kalau imigrasi habis masuk nggak bisa keluar lagi masalahnya kalau nggak salah. Iya kayak. Kalau di Saudi gitu, antum sekali masuk dari jauh hanya bisa dada-dada, nggak bisa lagi ada sentuhan badan. Gitu. Maka ini daripada ketinggalan tasnya, bilang, Ustaz, tunggu, jangan masuk dulu, ini ada barang ketinggalan. Nah, saya mana? Perhatikan petunjuk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang adab kepada seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul sebagaimana panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Para ulama kita menafsirkan dengan dua macam penafsiran sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam Syarah Hilyatul Talibin ini mengatakan ada dua tafsir dalam masalah ini yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul, maknanya adalah jangan kau memanggil dia seperti manggil teman-teman biasa. Misalnya Mat, Muhammad dipanggil Muh atau Muhammad gitu. Tapi panggil ya Rasulullah. Jangan panggil dengan namanya. Jangan pula bilang Nabi Muhammad. Seolah-olah antum maunya ada nabi yang lain selain dia. Penafsiran yang kedua adalah jangan kau jadikan panggilanmu, maknanya adalah jangan kau jadikan terima tidaknya dirimu kepada dirinya setengah-setengah. Seolah-olah dia boleh kau terima, boleh kau tolak. Tapi kalau dia suruh, yang benar adalah kalau dia suruh engkau maka terima semuanya. Kalau dia larang sesuatu maka tinggalkan semuanya. Itu diantara tafsir. Dijadikan oleh penulis Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam bab ini berarti pada penafsiran yang pertama. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul sebagaimana panggilanmu kepada sebagian yang lain. Ini dijadikan dalil antum kalau manggil guru antum jangan seperti antum manggil teman-teman antum. Ya, misalnya dengan memanggil namanya. Nah, yang agak susah memang dan saya sih memaklumi. Kalau ternyata gurunya ini misalnya teman SMA-nya. Sebagian teman SMA saya kalau ketemu sebagian ada yang Ustadz, ada yang manggilnya nama. Ada yang manggilnya Ustadz plus nama. Ya. Dan kalau teman yang biasa saya menganggap itu pun biasa-biasa saja. Ada sebagian teman yang memang kita dari SMA dulu begajulannya sama-sama. Ya. Iya, kita begajulan juga dulu. Makan di KFC, di mana, duduk-duduk di mana, nongkrong nanti kalau sudah habis selesai ujian, hari terakhir ujian, nanti malam ngumpul di rumahnya si Anu, bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung. Ya.
bareng. Sekarang ketemu lagi, woi Ustadz, ada yang move. Ya, bagi saya tidak masalah. Ya. Jangan, saya juga tidak pengen bilang, aku ini sudah jadi Ustadz ya. Terus tidak sepatutnya, ya. Tambahkan di situ sebagaimana, tidak sepatutnya. Karena di buku aslinya ada kata kamala yang bagi. Sebagaimana tidak sepatutnya. Karena kalau tanpa sebagaimana nanti bahasanya nggak enak. Nanti antum menafsirkannya jadi salah baca buku ini. Sebagaimana tidak sepatutnya engkau panggil ayah kandungmu dengan nama panggilan hei fulan dengan menyebut namanya atau wahai ayahku fulan, maka begitu pula halnya tidak baik jika engkau memanggil gurumu seperti itu. Bagus enggak kalau antum panggil nama bapak antum dengan namanya? Tentu tidak ada yang setuju. Meskipun orang kafir. Orang kafir misalnya anaknya Petrus, bapaknya Markus. Enggak pantas dia panggil Mark atau Kus. Enggak cocok. Dia pasti panggil ayah, Daddy atau apa. Sebagaimana itu tidak pantas, maka dengan guru pun sama. Tidak pantas memanggil namanya saja atau wahai guru anu. Berusahalah selalu menghormati forum belajar. Jam berapa? 19.3 berapa? 34. Nah, sudah berarti. Sudah. Azan dulu, setelah itu kita tanya. Ditandai ya, sampai kata berusahalah. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa memang boleh mahar dengan ayat Al-Quran? Ana pernah dengar bahwa ayat Al-Quran yang menjadi mahar, tetapi ongkos, gitu kan? Ongkos mengajarkan surat, ongkos, mukafa'ah gitu ya. Fi mengajarkan surat Al-Quran tersebut yang jadi mahar. Wah. Tadi saya sebutkan ayatnya, hadisnya, seorang sahabat yang disebutkan Nabi, kalau begitu kau punya hafalan? Dia bilang, iya saya punya hafalan surat Al-Ikhlas dan yang lainnya. Maka Nabi suruh jadikan itu sebagai mahar. Di antara para ulama kita dia mengatakan maksudnya adalah ajarkan surat itu kepada istrinya sebagai bentuk maharnya. Bukan sekadar baca tapi mengajarkannya. Misalnya mengajarkan plus misalnya dijadikan itu sempat setoran hafalan. Wallahu a'lam. Itu diantara salah satu tafsirnya. Ada juga yang mengatakan walaupun meskipun sekedar baca toh. Saya lebih milih pendapat tidak hanya sekedar baca tapi mengajarkan. Dan ini pernah saya jelaskan dulu waktu saya mengajarkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran di Regensi dulu tahun 2014, dan saya sebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah mengajarkannya, bukan cuma sekedar membacanya. Mungkin ada antum dari antum yang mau menikah, maka kalau tidak punya harta apapun kecuali misalnya hafalan Quran, maka bukan cuma sekedar setoran hafalan, tapi juga mengajarkannya atau menjadikan istri antum hafal dengannya. Antum berarti menerima dia, antum menjadikan diri antum sebagai tempat setoran hafalannya dia untuk mahar antum. Bagaimana kalau kasusnya misalnya kita mengkaji kitab melalui YouTube? Bisakah disebut berguru dengan ustaz tersebut? Misal, kajian Hilyatul Thalibin ini tapi via YouTube dan yang mengikuti kajian tersebut tidak di Balikpapan. Apakah bisa dianggap berguru pada ustaz tersebut? Bisa, tidak masalah. Tapi guru maya. Kalau guru betul-betul belajar darinya, enggak. Karena saya yakin pelajaran dari seorang guru itu bukan cuma di mejanya. Ketika dia misalnya keluar dari masjidnya, bagaimana dia menyalami muridnya, bagaimana dia menyalami yang tua, bagaimana dia misalnya mengambil sendalnya, menggunakan kaki kanannya, membuka pintunya, meninggalkan orang lalu kemudian dia melewati murid-muridnya dengan mobilnya.
Itu semua pelajaran yang tidak akan didapatkan oleh orang yang cuma belajar dari YouTube. Ya. Tapi kalau dia bilang guru saya Ustadz Anu karena saya belajar dari itu, dan ya sah-sah saja. Apa hukum memasang bendera untuk acara 17 Agustus? Memasang bendera untuk 17 Agustus itu perkara adat atau ibadat? Kalau dibilang ibadat berarti butuh dalil. Kalau dibilang adat berarti hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Apakah ini ibadah? Bukan. Ini perkara adat istiadat saja. Kalau adat istiadat berarti kembali kepada kaidah al-aslu fil al-aslu fil asya' ad-dunyawiyah al-ibahah. Hukum asal dari masalah duniawi adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangannya. Adakah dalil yang melarang seseorang memasang bendera? Jawabannya tidak ada. Ustaz, tapi kan biasanya kalau memasang bendera itu penghormatan kepada bendera. Maka saya katakan penghormatan yang dilarang adalah penghormatan dengan bentuk penyembahan. Antum hormat kepada guru antum hormat kepada negara antum hormat kepada presidennya. Pertanyaannya bentuknya penyembahan atau sekedar hormat biasa? Hormat biasa. Kalau hormat biasa maka tidak mengapa. Dan saya memang meyakini dan banyak fatwa ulama seperti dalam hal ini, seperti setahu saya di antaranya Syekh Utsaimin, tidak mengapa seseorang memasang bendera atau ikut upacara bendera. Apa hukumnya begini? Hormat gerak. Apakah ini bentuk penyembahan? Tidak. Berarti hormat begini hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Bila ada yang melarangnya, bila ada yang mengatakan tidak, itu haram karena bentuk pengagungan melebihi pengagungan seperti pengagungan kepada Allah, maka kita katakan satu, dalil Anda apa? Dua, saya meyakini ini cuma sekedar hormat pada lambang negara, bukan hormat kepada sesembahan. Dan ini dulu pendapat yang banyak beredar di kalangan kajian sunnah. Sebagian ustadz-ustadz yang senior-senior ada yang dulu hulu, ya, sehingga mengharamkan upacara bendera, mengharamkan mengangkat tangan di atas dahi untuk hormat kepada bendera, pembina upacara, pemimpin upacara. Ya, lalu mereka mengatakan haram hukumnya karena ini termasuk mengagungkan dengan pengagungan seperti pengagungan kepada Allah. Saya katakan tidak, kita tidak mengagungkannya seperti mengagungkan kepada Allah. Cuma menghormati biasa. Dia lambang negara, dia pemimpin upacara, dia presiden. Apa hukumnya memberikan sumbangan acara 17 Agustus? Memberi sumbangan acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus ibadah atau adat? Balik lagi. Kalau dia ibadah, maka harus ada dalilnya. Kalau dia adat, maka hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Pertanyaan saya, acara 17 Agustus adat atau ibadat? Jawabannya adat. Dia bukan ibadat. Kalau dia adat berarti hukum acaranya, hukum asalnya boleh kecuali di dalamnya ada pelanggaran di dalam syariat. Apakah ada pelanggarannya? Jawabannya banyak. Bukan ada, banyak. Misalnya acara dangdut bersama, lomba karaoke, lomba sepak bola pakai daster, lomba joget bola bapak ibu, ya, joget bola sehingga tahu joget bola ditaruh di jidatnya nanti sampai ada yang ke pipi lah, ada yang ke muka, yang antum dulu pernah ikut itu. Semuanya banyak pelanggaran syariat. Apalagi misalnya lomba-lomba anak-anak yang sebagian dari mereka membayar atau orang tuanya yang bayar dan hadiahnya berasal dari situ dan itu pasti judinya. Atau meskipun dari hadiahnya dari pihak ketiga, ya, tetapi acaranya bukan acara yang ada unsur jihadnya. Karena sebagian ulama kita melarang setiap lomba yang tidak ada unsur jihadnya. Yang ada unsur jihadnya misalnya lomba panah, lomba pacuan kuda, lomba pacuan unta, lomba hifzil Quran. Itu ada unsur-unsur jihadnya. Tapi kalau lomba makan kerupuk, lomba masukkan pensil dalam botol, lomba menggigit sendok pakai kelereng, nah, yang antum semua ikut dulu itu semua tidak ada unsur jihad. Maka acara seperti itu terlarang. Berefeklah kepada sumbangannya.
Apa hukum nyumbangnya? Kalau acaranya acara terlarang tidak boleh. Kalau acaranya acara tidak terlarang boleh. Misalnya Pak RT mengumumkan dalam rangka menyambut 17 Agustus ini, kegiatan kita hanya ada kerja bakti kampung, misalnya membuat selokan. Diharapkan sumbangannya untuk bikin selokan. Itu boleh. Bahkan antum kalau bisa turun, turun ikut kerja baktinya. Bukan cuma nyumbang. Tapi kalau acaranya misalnya ini Pak nanti ada joget bersama, ada dangdutnya, ada ini, maka bilang mohon maaf Pak, saya kalau itu mohon maaf sekali tidak bisa. Kalau gitu Bapak nggak mau nyumbang? Iya mohon maaf. Kalau acaranya baik saya mau. Oh ini jadi nggak baik. Sebatas yang saya tahu dari agama Islam enggak. Kalau gitu Anda pindah aja dari sini. Kita berhak untuk tinggal di mana saja. Tapi mohon maaf Pak, daripada kita banyak berdebat, kan sumbangannya sukarela toh? Iya sih. Nah kan sukarela. Suka, rela. Kalau rela, suka, sumbang. Bila tidak dipaksa. Gitu. Semoga Ustadz dalam kondisi dan rezeki yang baik. Amin. Semoga antum juga. Di dekat kantor saya ada sebuah masjid yang kami gunakan untuk sholat Jumat dan ada peraturan. 1. Dilarang merapatkan shaf. 2. Tidak boleh menggenggam tangan ketika bangkit dari sujud. Siapa yang bikin peraturan begini? Nah, kalau ada, maka dia membuat peraturan yang justru menentang sunnah Rasul. Yang ingin saya tanyakan, apakah peraturan bisa dibenarkan? Tidak. Ini peraturan justru menyalahi perintah Rasul. Rasul bilang, "Sawu sufufakum." Ya. Rapatkan softnya. Kok ini dilarang merapatkan soft? Kan aneh. Saran untuk saya, apakah tetap sholat di masjid tersebut atau cari masjid yang lain? Tergantung. Kalau antum yang jadi takmirnya, ya, antum harus ada di situ untuk mengubah peraturan itu. Bilang saya juga di sini takmir, mari kita rapat. Apakah ada peraturan seperti ini yang bisa? Bila antum bisa ubah, maka ubah. Bila tidak bisa, maka sholat adalah di situ dengan tetap merapatkan shaf dan tetap menggenggam bila antum memang berkeyakinan menggenggam. Tapi bila nanti antum mau merapatkan shaf ternyata orangnya lari kakinya, jangan dikejar. Dan memang tidak boleh dikejar. Kalau mau dia dirapatkan, dia tidak mau kakinya digeser, maka jangan digeser lagi sampai antum merangkam. Dan memang tidak ditentukan untuk dikejar-kejar. Karena yang penting kita sudah mencoba merapatkan, adapun orang tidak mau, itu urusannya dia. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah imam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.